Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afal Zaki. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran Muhammad Yamin dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto pada tanggal 23 Agustus 1903. Ia putra dari Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah. Yamin mendapatkan pendidikan dasar di HIS Palembang, kemudian melanjutkan ke AMS Yogyakarta. Muhammad Yamin memulai karirnya sebagai penulis pada dekade 1920-an. Semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan. Pada tahun 1922, Yamin muncul untuk pertama kali sebagai penyair dan puisinya Tanah Air, yang dimaksud tanah airnya yaitu Minangkabau di Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan. Himpunan Yamin yang kedua yaitu Tumpah Darahku muncul pada tanggal 28 Oktober 1928. Karya ini sangat penting dari segi sejarah karena pada waktu itulah Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Karir politik Muhammad Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu, ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatera Nenpon dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Melalui organisasi pemuda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat pemersatuan. Kemudian setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusastraan Indonesia. Pada tahun 1932, Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1942. Pada tahun yang sama, Yamin tercatat sebagai anggota Partindo. Setelah Partindo bubar, bersama Adenan Kapaugani dan Amir Syarifuddin, ia mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Pada tahun 1939, ia terpilih sebagai anggota Volksrat semasa penduduk Jepang 1942-1945. Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA, sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang pada tahun 1945. Ia terpilih sebagai anggota BPUPKI dalam sidang BPUPKI. Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah berkalian. Soekarno juga yang merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Setelah kemerdekaan, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahannya. Pada saat menjabat menjadi menteri, Yamin membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses pengadilan, tanpa grasi, dan tanpa remisi. Ia mengeluarkan 950 orang tahanan yang dicap komunis atau sosialis. Atas kebijakan itu, ia dikritik oleh banyak anggota DPR, namun Yamin berani bertanggung jawab atas ketindakan tersebut. Kemudian, di saat menjabat menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Yamin sudah mendorong pendiri universitas-universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Perguruan tinggi yang dia inginkan adalah Universitas Kalianlas di Padang, Sumatera Barat.